menyerbu pemukiman warga 3 desa sekaligus di Riau. Kawanan gajah yang diperkirakan berjumlah 20 ekor itu merusak Iya, mau diperbaiki. Diduga terbakar cemburu, suami aniaya istri pakai gunting. Tindakan yang satu ini juga tak dapat dibenarkan nih pemirsa. Kejadian serupa juga dialami wanita berinisial YS usia 40 tahun menjadi korban KDRT sang suami berinisial MS 41 tahun warga Langkat, Sumatera Utara. Saat itu MS mendatangi YS yang sedang bekerja di laboratorium Rumah Sakit Delia, Desa Limbat, Kabupaten Langkat. Tak lama kemudian cekcok antara pasangan suami istri pun terjadi. Hingga akhirnya sang suami emosi mengambil gunting yang ada di atas meja dan langsung melakukan penusukan ke wajah korban berulang kali. Kini pelaku sudah ditahan dan dikenakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mantan suami aniaya mantan istri karena menolak rujuk. Begini deh jadinya kalau nggak bisa move on dari mantan. Nasib miris dialami seorang istri di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan suaminya sendiri. Penganiayaan tersebut terjadi karena sang istri menolak ajakan rujuk sang suami. Akibat kesal, suami pun memukul sang istrinya berkali-kali di sebuah penginapan yang merupakan tempat kerjanya. Video penganiayaan suami pada istrinya tersebut tersebar di media sosial dan akhirnya viral. Bukan tanpa alasan korban yang belakangan diketahui bernama Nurul Aisyah menolak ajakan rujuk mantan suaminya itu, melainkan karena Aisyah sudah sangat trauma atas perlakuan DJ. Menurutnya saat menjalin rumah tangga, DJ kerap melakukan kekerasan terhadap ia dan ibunya. Karena cemburu, suami aniaya istri pakai silet. Pria inisial SN di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, tega aniaya istrinya menggunakan silet. Akibatnya wajah sang istri mengalami luka parah. Kejadian bermula saat korban diketahui tengah tertidur di kamarnya. Tiba-tiba saja sang suami datang dan langsung menjilat wajahnya. Korban lantas menendang pelaku. Namun pelaku berhasil menguasai korban dan menyeret korban keluar kamar hingga terjatuh dari tempat tidur. Akhirnya korban pun berontak keluar dari rumah untuk meminta pertolongan warga setempat. Pemirsa, bagaimanapun tindak KDRT tidak dibenarkan perbuatannya, baik dari hukum agama maupun hukum negara. Semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajaran dari kasus ini. Serangan hewan liar ke pemukiman warga. Sejatinya manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, salah satunya hewan. Banyak sekali spesies hewan liar dan hewan yang dilindungi keberadaannya karena populasinya yang semakin sedikit. Namun terkadang keberadaan hewan-hewan liar ini bisa mengganggu kehidupan manusia dan mendadak menyerbu pemukiman warga. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Berbau, Pulau Sambit, Kalimantan Selatan. Monyet liar serbu pemukiman, curi pakaian warga. Dua ekor monyet jenis ekor panjang masuk ke pemukiman warga lewat atap rumah. Keberadaan mereka tidak saja meresahkan warga, tetapi juga mengancam anak-anak. Petugas damkar yang langsung datang ke lokasi untuk mengamankan dua ekor monyet liar itu mengaku kewalahan menjinakkan dua ekor monyet tersebut. Soalnya di belakang situ ada hutan, di belakang situ hutan loh. Kayaknya mencari makan, pinanya bang kesini nih. Tinggi, atap-atap kami ini bocoran. Habis itu lempak-lempakan aja atapnya nih mana. Bocor bang pastinya, atap-atap bocor. Kalau anak-anak ada pernah diserangnya nggak sudah? Ada. Alhamdulillah. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh petugas, diantaranya memasang perangkap yang sudah diberi umpan pisang. Namun hingga kini belum membuahkan hasil.
Akibatnya monyet liar ini masih berkeliaran di rumah warga setiap hari. Kelaparan, gajah serbu 3 desa di Riau. Selain monyet, beberapa hewan liar lainnya yang kerap meresahkan warga, diantaranya adalah gajah. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Riau. Kawanan gajah menyerbu pemukiman warga 3 desa sekaligus di Riau. Kawanan gajah yang diperkirakan berjumlah 20 ekor itu merusak perkebunan warga. Amukan gajah ini sangat meresahkan warga, sehingga warga harus berjaga-jaga agar kawanan gajah ini tidak masuk ke perumahan. Diduga serbuan kawanan gajah ini akibat kelaparan, penebangan hutan secara liar, dan pembukaan lahan hutanlah penyebab utama hewan-hewan ini kehabisan cadangan makanan. Hingga akhirnya mereka menyerbu pemukiman warga. Australia diserbu jutaan tikus. Warga Australia beberapa waktu lalu juga resah dengan serbuan jutaan tikus yang membanjiri peternakan dan perkotaan. Bahkan warga Australia semakin was-was karena tikus-tikus liar itu sudah menyerbu pemukiman. Akibatnya, tikus-tikus liar itu merusak tanaman warga, termasuk kabel-kabel listrik, dan meninggalkan bau kotoran yang menyengat. Jutaan tikus liar itu juga dikabarkan sudah memasuki beberapa kota di Australia, seperti Brisbane, Sydney, dan Melbourne. Umumnya, segerombolan tikus itu masuk pemukiman warga saat menjelang malam dan berjalan di atap-atap rumah hingga membuat gaduh. Bahkan tak jarang hewan pengerat itu masuk ke dalam rumah dan menggigit warga yang sedang tidur. Tak hanya itu, tikus liar itu juga merusak dan masuk ke penampungan air bersih, sehingga beberapa warga mulai dilanda penyakit. Diketahui jutaan tikus yang menyerang negeri kanguru itu merupakan spesies yang berasal dari benua lain. Namun karena tikus merupakan hewan yang mudah berkembang biak, dalam waktu singkat saja, kehadiran tikus-tikus itu bisa bertambah ratusan, bahkan ribuan ekor. Bayangkan sepasang tikus saja bisa melahirkan 500 tikus dalam satu musim kawin. Ribuan kelelawar serbu kota New South Wales, Australia. Tidak hanya menghadapi jutaan tikus yang menyerbu kota Sydney, Melbourne, dan Brisbane, pemerintah Australia juga direpotkan dengan serbuan ribuan kelelawar yang menyerang negara bagian Australia, New South Wales. Akibatnya banyak warga mengeluh dengan suara berisik, kotoran juga kerusakan akibat serbuan ribuan kelelawar tersebut. Ribuan kelelawar yang terbang itu juga membuat langit kota tersebut menjadi gelap seketika. Polisi setempat sudah mengambil tindakan untuk menyingkirkan kelelawar ini dan memasang tanda agar warga menjaga jarak.